Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang kita mulai memasuki materi tentang segmentasi pasar. Berikut penjelasannya. Berikut pengertian dari segmentasi pasar menurut Fred and Farrell. Segmentasi pasar adalah suatu sistem membagi market ke segmen-segmen pelanggan potensial dengan kesamaan karakteristik yang memperlihatkan terdapatnya kesamaan tingkah laku konsumen. Sedangkan menurut Philip Kotler dan Gary Armstrong, pengertian segmentasi pasar adalah pembagian sebuah market menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda. Dan menurut Swasta dan Handoko, pengertian segmentasi pasar adalah aktivitas membagi-bagi market yang memiliki sifat heterogen ke dalam satu satuan market yang bersifat homogen. Adapun tujuan dari segmentasi pasar diantaranya yang pertama adalah memudahkan dalam membedakan pasar, pelayanan konsumen menjadi lebih baik, strategi pemasaran lebih terarah, mengenal kompetitor dengan segmen yang sama, dan yang terakhir adalah sebagai evaluasi target dan rencana bisnis. Ada beberapa manfaat yang ingin didapatkan oleh perusahaan. Di antaranya adalah perusahaan memiliki dan menerapkan ide pemasaran yang lebih terarah. Perusahaan mengetahui dan membandingkan peluang pasar baru. Perusahaan dapat menyusun dan menggunakan budget yang ada secara efektif dan efisien. Perusahaan akan terbantu dalam hal pengaturan produk menjadi lebih baik. Yang kelima, perusahaan akan terbantu dalam menciptakan daya tarik di bidang pemasaran. Dan yang terakhir, perusahaan akan berada pada situasi yang lebih menguntungkan di pasar. Adapun syarat segmentasi pasar yang pertama adalah dapat diukur, dapat dijangkau, cukup besar, dapat dibedakan, dan dapat dilaksanakan. Dapat diukur di sini yaitu pengelompokan pasar harus terukur baik dalam besarnya, luasnya, serta daya beli konsumen pada segmen pasar tersebut. Dapat dijangkau di sini yaitu segmentasi pasar juga harus bisa dilaksanakan, dengan kata lain strategi pemasaran yang dibuat dapat dilakukan dan dapat melayani segmen pasar dengan baik. Cukup besar atau substansial, pengelompokan pasar harus cukup besar sehingga dapat menguntungkan ketika dilayani oleh perusahaan. Yang keempat, dapat dibedakan atau differentiable, artinya segmen pasar yang dikelompokkan harus dapat dibedakan dengan jelas. Dan yang terakhir, dapat dilaksanakan, yaitu harus dapat dilayani atau dijangkau oleh sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Dasar segmentasi pasar yang pertama adalah demografis, yaitu dasar pengelompokan pasar berdasarkan demografis yang meliputi jenis kelamin, usia, pendidikan, penghasilan, pekerjaan, agama, ras, dan lain sebagainya. Kalau dasar segmentasi pasar yang kedua yaitu geografis, yaitu berdasarkan pengelompokan pasar berdasarkan aspek geografis yang meliputi lokasi atau daerah, wilayah, iklim, kepadatan penduduk. Dasar dari yang ketiga yaitu psikografis, yaitu dasar pengelompokan pasar berdasarkan ciri-ciri kepribadian yang meliputi kepribadian, kelas sosial, dan gaya hidup seseorang. Baiklah, demikian mengenai penjelasan dan ringkasan dari segmentasi pasar, tujuan, manfaat, serta beberapa persyaratan yang berada pada materi segmentasi pasar. Semoga kalian dapat menyimak dengan baik dan bisa diterapkan di lingkungan pembelajaran kalian. Terima kasih sudah menyimak materi dengan baik. Demikian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.